Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama akan masuk dalam ibadah keluarga, mana kita bersama akan menyatakan syukur sukacita kita di hadapan Tuhan. Untuk itu mari kita mulai dengan kita tunduk di hadapan Tuhan, kita mengambil saat teduh. Ibadat yang kami lakukan dalam terang kuasa pertolongan Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih dan setianya. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menaungi kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang kasih, kita bersama-sama akan memulai ibadah kita dengan kita bernyanyi. Kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 441 bait 1 dan bait yang kedua. Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak kepada Tuhanku. Ku bunuh keinginan dan hasrat hatiku, supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. Di waktu kesusahan tak usah ku gentar, diberinya perlindungan, hatiku pun segar. Darahnya dicurahkan, nyawanya pun diberi, teruraslah jiwaku, hidupku berseri. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini karena penyertaan dan kasih-Mu lah kami boleh hadir dalam kehidupan, melakukan segala aktivitas kami. Dan pada saat ini kami bersama-sama rindu akan sapaan firman-Mu, supaya kami ketika kami menjalani kehidupan pemberian-Mu, terlebih di dalam persekutuan umat milik Tuhan ini, kami boleh melakukannya dengan takut akan Tuhan, sebab kami tahu bahwa hidup kami terjadi karena kuasa dan penyertaan-Mu. Buka hati kami, dan biarlah Roh-Mu Tuhan bekerja di dalam kami, memberi hikmat pada kami supaya kami mengerti akan kehendak-Mu, terlebih kami melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mohon. Amin. Kita bersama akan membaca kesaksian firman Tuhan dari 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman-Nya. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku.
Tapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan." Kemudian undanglah Isai di upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan itu." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirannya, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai mengambil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk dan berisi minyak, yang berisi minyak itu, dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengarkan sabda Tuhan serta yang melihara dalam hidupnya hari demi hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, segala kemampuan, kepandaian itu bisa diperoleh seseorang ketika seseorang mau belajar. Dan itu bisa terjadi terus kapanpun. Sekarang misalnya kita mau mempunyai kemampuan apa, kita bisa belajar. Dan media sekarang begitu banyak. Kita bisa belajar bahkan dengan gratis melalui YouTube. Wah, YouTube kan masih harus bayar juga. Ya, kalau di Madiun ini kita bisa menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kota misalnya. Nah, begitulah kita bisa meningkatkan kemampuan kita untuk berbagai macam, misalnya keterampilan atau belajar bahasa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, namun
Meski kemampuan, kepandaian kita ini semakin hari semakin tinggi, namun ketika kita tidak mempunyai hati yang rela untuk memberi, rela untuk berkorban, hati yang tulus, ikhlas, maka kepandaian bisa kita salahgunakan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitulah ketika Tuhan mengutus Samuel untuk memilih salah seorang anak-anak Isai. Ketika dia melihat seseorang yang berperawakan tinggi, elok parasnya, tampan, wah pasti ini dia. Tapi Tuhan menyatakan, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, begitulah betapa luar biasanya pengajaran Tuhan ini. Sebab hati manusia itu diasah, dipertajam sejak manusia itu lahir. Kemudian dari situlah kemudian karakter manusia ada, dikembangkan sejak awal. Begitulah kemudian manusia kemudian menjadi manusia seutuhnya. Dan itu tidak bisa spontan. Kalau sudah terbentuk, wah betapa susahnya itu untuk bisa dirubah. Oleh karena itulah, ketika Samuel melihat perawakan, melihat pada fisik, melihat apa yang bisa dilihat pada bleker, pada apa yang di luar, yang dilihat oleh manusia, Tuhan melihat lebih ke dalam hati. Karena itu Tuhan menolak apa yang dipilih oleh Samuel. Begitulah sampai saudara-saudaranya, ketujuh saudaranya dihadapkan kepada Samuel. Tak satu pun Tuhan memilih. Betapa selektifnya Tuhan melihat orang per orang ini, memperhatikan mereka, dan Tuhan memilih mereka, dan Tuhan tidak pernah salah dalam memilih. Sebab Dia, Tuhan, tahu siapa yang dipilihnya, untuk apa dia dipilihnya, dan sejak semula Tuhan telah mempersiapkan dia. Begitulah kemudian Daud dipanggil pulang dari padang belantara penggembalaan, dia pulang. Lalu Tuhan memilih dia, menyuruh Samuel untuk mengurapinya. Maka sejak saat itu Tuhan menyertakan rohnya kepada Daud, seperti yang difirmankan dalam ayat yang ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Begitulah dinyatakan. Ketika Tuhan telah memilih seseorang, Tuhan juga akan berkuasa atas dia. Tuhan akan menyertainya. Tuhan akan
akan memperlengkapinya. Seperti Tuhan menyertai dengan rohnya kepada Daud yang telah diurapi. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari firman yang kita baca tadi kita bisa belajar. Satu, hari-hari ini kita sedang dalam proses pemilihan penatua dan diaken. Ingatlah bahwa kita memilih ini menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Dan baiklah kita berusaha mencari apa yang diinginkan oleh Tuhan atas setiap orang. Kita mencari bukan sekedar dari apa yang kita lihat, bukan apa yang sekedar kita rasa, bukan sekedar yang kita pikir cocok, tetapi apa maunya Tuhan, apa isi hati Tuhan. Dan kita melihat orang per orang, lebih dari sekedar yang bisa kita lihat dari kedalaman hati. Sebab Tuhan menyatakan, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Itu yang pertama. Yang berikutnya, siapapun yang dipilih oleh Tuhan, mereka dipilihnya di antara mereka yang telah dipersiapkan oleh Tuhan. Dan Tuhan ketika sudah memilih, maka tidak pernah Tuhan salah memilih. Percayalah bahwa Tuhan kita yang memilih kita, meski melewati orang-orang yang ada di gereja ini, di jemaat ini. Lalu yang berikutnya adalah, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan yang dipilihnya. Tuhan menyertainya, Tuhan memperlengkapinya, Tuhan memberkati. Karena itu kita tidak bisa mengatakan, wah saya ini bisa apa. Ingatlah bahwa kepandaian manusia tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tahu siapa yang dipilihnya, dan Tuhan akan memperlengkapi. Begitulah, hari ini kita masih dalam proses pemilihan penatua dan diaken. Baiklah kita memilih seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita mengambil saat untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menghadirkan kami di tengah-tengah kehidupan, juga di tengah-tengah jemaat-Mu. Biarlah kami boleh ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, baik untuk memilih maupun siap untuk dipilih untuk pekerjaan Tuhan, demi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Mari Tuhan, Engkau menyertai setiap hamba-Mu. Hamba-Mu ingin melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami mohon. Amin. Mari kita bersama-sama kita bernyanyi. Kita nyanyikan pujian nomor 357. Hitung Jemaat 357. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua.
dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Kita naikkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini kami masih Tuhan izinkan untuk bersekutu di hadapan-Mu. Dan kami bersama-sama mohon kasih-Mu untuk boleh menyertai, memberkati kami. Terlebih di tengah masa pandemi ini, kami bersyukur bahwa pandemi semakin hari semakin menyurut. Kami percaya penyertaan dan kasih-Mu lah yang menopang, memberi pengharapan bagi kami. Kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami, seluruh yang ada pada kami. Demikian juga untuk jemaat-Mu, untuk bangsa negara ini. Kami percaya bahkan untuk seluruh bumi milik-Mu. Kami percayakan seutuhnya, sepenuhnya pada kuasa Tuhan. Kami percaya kasih Tuhan hadir menopang kami semuanya. Pada saat ini kami bersama-sama juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang ada di berbagai-bagai persoalan. Mereka yang ada dalam pergumulan karena berbagai macam sakit penyakit. Mereka yang pada saat ini kesusahan, Tuhan menjamah, menopang, menguatkan, menyembuhkan, untuk memberkati mereka semuanya Tuhan. Kami serahkan juga jemaat-Mu di tempat ini, di KJW Jemaat Madiun. Kami percaya Tuhan hadir, menopang, menguatkan kami, sehingga kami boleh melihat betapa Tuhan Engkau mengasihi setiap anak-anak-Mu. Kami bersyukur di mana saat-saat ini kami sudah mulai bisa menata kegiatan kami dalam ibadah minggu. Demikian juga untuk ibadah-ibadah yang lain. Dan kami percaya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama bersyukur kepada-Mu. Dan kami berharap akan penyertaan-Mu di sepanjang umur hidup kami. Dan kami bersama-sama memandang kepada Tuhan dan berharap akan berkat-Mu. Ialah kasih karunia, damai dan sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, yang hadir di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, dalam penyertaan dan kuat kuasa Roh Kudus hadir menopang, menguatkan kami mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kita saat ini biarlah Tuhan menyertai dan memberkati. Salam Patulilan.